Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sri Rezeki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori humanistik dan teori mujadalah. Yang pertama yaitu mengenai teori humanistik. Teori humanistik merupakan salah satu pendekatan dalam konseling, di mana teori ini berfokus pada kondisi manusia. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kondisi manusia ini adalah suatu sikap yang menekankan pada suatu pemahaman atas manusia. Dan dari itu, humanistik dulu memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan dirinya. Manusia bebas untuk menjadi apa dan siapa sesuai yang diinginkannya. Selanjutnya, yaitu mengenai pendekatan humanistik dalam konseling. Yang pertama, yaitu mengenai fokus pada potensi individu. Jadi, di sini yang pertama yaitu memfokuskan pada potensi individu secara aktif memilih. Yang kedua yaitu bisa menerima diri apa adanya, yaitu pribadi yang sehat. Selanjutnya yaitu keputusan tentang hal-hal mengenai diri dan lingkungannya. Jadi di sini dalam pendekatan ini ditujukan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang terakhir yaitu mengenai individu tidak dapat mengembangkan potensinya. Maksudnya, pribadi tidak sehat atau yang memiliki gangguan jiwa disebabkan karena individu yang bersangkutan tidak dapat mengembangkan potensinya, sehingga dia memiliki suatu pengalaman yang sangat tertekan. Selanjutnya, yaitu mengenai tujuan konseling humanistik. Yang pertama, yaitu untuk mengoptimalkan kesadaran individu dalam menerima keadaan. Maksudnya, mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaan itu selain dari itu dapat menerima keadaan menurut apa adanya. Jadi, saya adalah saya gitu ya. Selanjutnya, yaitu tujuan ini dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization, memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya, agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin. Selanjutnya, yaitu menghilangkan hambatan. Hambatan di sini berupa hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya. Dan yang terakhir yaitu membantu dalam menemukan pilihan. Membantu individu dalam menemukan pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Selanjutnya, karakteristik keberadaan otentik. Yang pertama yaitu menyadari sepenuhnya keadaan sekarang. Yang kedua yaitu memilih bagaimana hidup pada saat sekarang. Yang ketiga yaitu mengajarkan agar dapat memikul tanggung jawab untuk memilih. Selanjutnya yaitu mengenai peran konselor dalam pendekatan humanistik. Di sini, peran konselor yaitu memahami dunia konseli dan membantu konseli untuk berpikir dan mengambil keputusan atas pilihannya yang sesuai dengan keadaan sekarang. Selanjutnya, yaitu mengembangkan kesadaran keinsafan tentang keberadaannya sekarang, agar konseli mampu memahami dirinya bahwa manusia memiliki keputusan diri sendiri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu konselor sebagai fasilitator ini memberi dorongan dan motivasi agar konseli mampu memahami dirinya dan bertanggung jawab menghadapi realita. Dan yang terakhir yaitu membentuk kesempatan seluas-luasnya kepada konseli bahwa putusan akhir pilihannya terletak di tangan konseli. Di sini ada beberapa kerangka kerja konseling. Yang pertama yaitu membina hubungan yang baik. Jadi ketika proses konseling berlangsung harus ada hubungan yang baik antara konselor dan konseli. Selanjutnya yaitu membuat
konseli dapat menerima diri, yaitu dengan segala potensi dan keterbatasannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu merangsang kepekaan. Kepekaan di sini yaitu kepekaan emosi yang dimiliki oleh konseli. Yang keempat yaitu membuat konseli bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. Jadi di sini yang mencari permasalahan itu bukan seorang konselor, tapi seorang konseli, dan seorang konseli itu hanya mengarahkan saja. Yang kelima yaitu mengembangkan potensi dan emosi, tentunya yang bersifat positif yang dimiliki oleh konseli. Yang terakhir yaitu membuat konseli menjadi adequate. Materi selanjutnya yaitu mengenai teknik dalam humanistik. Yang pertama, teknik dalam konselor humanistik ini yaitu ada empati. Empati merupakan kemampuan konselor untuk merangsang bersama dengan konseli dan menyampaikan pemahaman ini kembali kepada mereka. Selanjutnya yaitu positive regard acceptance. Seorang konseli harus bisa menghargai keberadaannya. Yang ketiga yaitu congruent genuine. Materi selanjutnya yaitu teknik client center. Teknik client center ini merupakan salah satu teknik yang sesuai dengan pendekatan ini. Teknik client center ini dikembangkan oleh Carl Rogers. Teknik client center menurut beliau yang pertama yaitu berupa acceptance atau penerimaan. Yang kedua yaitu respect atau rasa hormat. Yang ketiga understanding atau pemahaman. Yang keempat discourage atau menenteramkan hati. Yang kelima encouragement atau memberi dorongan. Yang keenam limited questioning atau pertanyaan yang terbatas. Dan yang terakhir itu reflection atau mematulkan perasaan dan pertanyaan. Ketika telah melaksanakan konseling, diharapkan konseli ini dapat memahami dan menerima diri dan lingkungan dengan baik, mengambil keputusan yang tepat, mengarahkan diri, dan mewujudkan dirinya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai teori yang kedua. Teori yang kedua yaitu mengenai teori mujadalah. Teori mujadalah ini merupakan teori bimbingan konseling yang terjadi ketika konseli dalam kebingungan. Teori ini digunakan ketika konseli ini ingin mencari suatu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip teori mujadalah. Yang pertama yaitu kesabaran yang tinggi dari konselor. Jadi dalam teori ini harus ada kesabaran yang sangat tinggi yang dimiliki oleh konselor. Yang kedua yaitu konselor menguasai permasalahan dan pendekatan yang baik. Yang ketiga yaitu bertujuan membimbing konseli. Jadi seorang konselor itu dalam melakukan teknik ini bertujuan untuk membimbing konseli dalam mencari kebenaran, bukan untuk menjatuhkan atau mengalahkan konseli. Yang keempat yaitu adanya rasa persaudaraan dan penuh perhatian. Yang kelima, tidak menyinggung perasaan konseli. Jadi dalam saat melakukan konseling, konselor juga perlu menjaga lisannya. Kemudian yaitu mengemukakan dalil. Dalil di sini baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang disesuaikan dengan permasalahan yang sedang terjadi pada seorang konseli. Yang terakhir yaitu ketauladanan yang sejati. Artinya, apa yang konselor lakukan dalam proses konseling ini benar-benar telah dipahami, diaplikasikan, dan dialami oleh konselor. Selanjutnya yaitu mengenai teknik konseling mujadalah. Teknik konseling mujadalah ini memiliki dua teknik. Yang pertama yaitu menggunakan tangan, dan yang kedua yaitu menggunakan lisan. Teknik dengan menggunakan tangan. Teknik dengan menggunakan tangan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kekuatan, power, dan otoritas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya
Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Yang selanjutnya yaitu keinginan, kesungguhan, dan usaha yang keras. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 20, yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Yang terakhir yaitu sentuhan tangan. Konseli yang mengalami stres atau ketegangan diberikan pijatan atau tekanan pada urat dan otot yang tegang. Teknik ini dapat meringankan secara fisik, tetapi juga dapat memberikan sugesti dan keyakinan awal bahwa semua permasalahan yang dihadapi akan dapat terselesaikan. Selanjutnya, yaitu teknik dengan menggunakan lisan. Di sini ada dua teknik. Yang pertama yaitu berupa nasihat, wejangan, himbauan, dan ajakan yang baik dan benar. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berarti, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Teknik yang kedua yaitu membaca doa atau berdoa dengan menggunakan lisan. Untuk memantapkan konseli, maka doa yang diucapkan oleh konselor ini sangat penting. Dan sebaiknya doa yang dibacakan oleh konselor ini dapat didengar oleh konseli. Mengapa? Karena agar ia dapat mengaminkan, agar Allah berkenan mengabulkan doa. Serta karena dengan doa akan muncul optimisme pada jiwa konseli. Perbedaan teori humanistik dan teori menjadi. Menurut saya, pada teori humanistik ini bertujuan pada memanusiakan keraguan atau kebingungan dalam menentukan pilihan. Biasanya di sini ada dua pilihan yang diragukan oleh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.